Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jamiatul Muslimin dan juga Ketua Pembina Yayasan Amal Jamiatul Muslimin Papua, Bapak Sugoto. Yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Amal Jamiatul Muslimin Papua, Bapak Haji Suroso. Kemudian rekan-rekan pengurus yayasan, ada Pak Iwan Yodi, Wakil Ketua. Sudah kenal sama Pak Iwan Yodi? Kalau Pak Goto, Pak Suroso pasti. Kalau Pak Iwan sudah kenal? Yang mana coba? Yang mana ini? Yang mana? Katanya sudah. Yang di mana? Depan mana? Beliau ada di sana. Kemudian Pak Trisnadi, sekretaris. Kemudian ada Pak Adi Suroyo, bidang pendidikan. Kemudian ada Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud pasti semua sudah kenal juga ya. Beliau ini multi talenta ya. Segalanya beliau bisa. Makanya segalanya minta tolong pada Pak Mahfud pasti. Tapi alhamdulillah beliau bersedia untuk dimintai tolong. Kemudian rekan-rekan lagi ada Pak Warsito. Wah, ini Menteri Keuangan ini. Ini luar biasa ini. Terima kasih juga Pak Warsito, Menteri Keuangan. Kemudian ada Mas Huda. Mas Huda itu yang pembina remaja. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Pak Sudarno. Pak Sudarno itu luar biasa juga nih. Ya, Pak Sudarno, terima kasih. Nah, ini yang baru masuk ini juga Menteri Keuangan juga ini. Dan bidang kebajikan Pak Heri Junaidi. Perkenalkan semuanya. Oh ya, tadi ada rekan tadi Pak Kul Yasin ya, Pak Kul Yasin, dosen baru 1 tahun. Terus yang satu itu Akbar, mahasiswa masih semester 2 mau semester 3. Ada di grup WA itu ada 35 ya. Mas Tri ya, Mas Tri, Kak Dinda dan sebagainya ya. Ada 35 Pak Mahfud di grup WA. Tetapi yang hadir mungkin ya, alhamdulillah lah. Yang penting ini kan karakter. Ini adalah karakter adik-adik semua ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik semua ya. Jadi inilah kualitas adik-adik ya. Jadi bukan kuantitas saja, tetapi kualitas yang penting seperti itu. Saya mungkin tidak terlalu banyak bicara karena slide saya pun hanya 7 ya, Mas Tri ya. Berarti saya minta tolong Mas Tri karena Pak Kul Yasin dan Pak Akbar mungkin keluar, ya sudah saya minta tolong Pak Tri. Hanya 7 pun yang paling awal cover, yang terakhir terima kasih, syukron. Jadi hanya 5. Saya tidak akan ngomong panjang-panjang karena apa? Tentang karakter itu kan sudah makanan harian adik-adik semua ya. Adik-adik ada yang masih SMP kan? Iya bagus, terima kasih sekali. Mungkin karena SMP masih malu-malu ya, begini coba. Iya, terima kasih sekali. Ini luar biasa sekali. Ya luar biasa sekali ini. Calon pemimpin masa depan, ya kan? SMP aja sudah tertarik itu. Kemudian yang SMA, iya, yang kuliah mahasiswa luar biasa. Inilah ada tiga tingkatan. Sudah kuliah? Oh, saya pikir sudah siap menikah gitu malah. Baik. Ya kan karakter ya di sini ada Bapak Guru. Saya sebenarnya malu juga. Nanti kalau salah tolong ya Pak Disurono, Pak Suroso saya dibetulkan gitu. Karena bicara karakter kalau di kurikulum sekarang kurikulum apa?
kurikulum merdeka itu kan namanya mungkin berkaitan dengan profil pelajar Pancasila atau penguatan profil pelajar Pancasila P berapa? P5 ya, P5. Nah, sebelumnya di kurikulum 2013 adik-adik dapat apa? Pendidikan karakter ya, penguatan pendidikan karakter. Ya Pak Haji, ada 18. Makanya tadi saya catat Pak Haji sudah 7 karakter rasul. Makanya judul saya di sana kan penguatan. Saya tidak akan 18 mungkin tidur semua. Makanya saya hanya pilih nasionalisme saja supaya sempit ya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Suroso sudah menyampaikan karakter Islam. Padahal tadinya rencananya mungkin Pak Haji Ahmad Damanduri ya Pak Suroso. Tapi rupanya Pak Haji Damanduri berhalangan, tapi Pak Suroso sudah luar biasa sekali. Beliau sudah menggabungkan dua-duanya antara pendidikan umum dan Islam. Jadi tugas saya ringan gitu, sudah diperkuat oleh Pak Suroso. Baik, mungkin di cover dulu Mas Tri. Ya, di back dulu. Nah, di covernya itu kan penguatan karakter nasionalisme remaja Masjid dalam membangun kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Karakter itu apa sih adik-adik? Ayo, siapa? Adik. Perilaku, bagus sekali. Ada lagi? Karakter, perilaku bisa. Yang SMP mungkin bisa membantu. Apa karakter? Karakter, apa itu karakter? Atau Rido, mana Mas Rido? Wah ini Mas Rido ya. Karakter, perilaku boleh, ya. Ciri khas boleh, apalagi watak, ya toh, watak juga boleh, budi pekerti juga boleh, ya. Jadi konsep karakter itu sebenarnya banyak, ya. Makanya di sini di awal itu penguatan. Nah, sebelum saya bicara panjang lebar, mau nonton film? Karena saya takut pada kakak Dinda malah nanti kalau ngomong semua ngantuk gitu. Tidak, saya tidak akan ngomong. Nah, itu kakak Dinda ada di belakang. Mungkin kita setelkan film saja dulu ya. Izin. Terus nanti dikomentari, ya. Nanti dikomentari. Antara adik juga punya ide-ide tadi Pak Goto sampaikan ya, ada ide-ide, ada pembaruan, ada kreativitas ya, nanti konten-konten karena sudah punya TV ya Pak Mahfud ya, TV Jamiatul Muslimin ya, mungkin nanti bisa masuk di sana konten-kontennya itu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan adik bisa bikin konten-konten tersebut. Baik, mungkin nanti satu lagi secara umum saya masuk ke materi ke halaman 1 ya, halaman 1. Izin foto. Iya, jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Sukoto, ya kan? Dunia ada di tangan kanan atau tangan kiri adik-adik? Tangan kanan, ya kan? Dengan memegang ya smartphone, ya semua informasi, ya, apapun informasi itu sudah ada di tangan adik-adik, ya dunia dalam genggaman kita. Namun selain dampak positif pasti banyak sekali adik-adik dampak positif yang kita petik. Apa dampak positif dari smartphone?
terutama COVID-19 kemarin. Ya, adik-adik apa itu? Adik-adik masih senang COVID lagi atau bagaimana? Supaya belajar di rumah atau belajar di kelas? Ada bapak-bapak guru ini, banyak bapak-bapak guru ini. Iya kan? Salah satu dampak positifnya kan, ya mungkin kita bisa belajar secara online, ya, secara daring. Ya. Dampak positifnya banyak sekali tentunya, baik itu aspek politik mungkin ya, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Namun yang perlu kita ketahui adalah dampak negatif. Tadi Pak Sugoto sudah sampaikan, dampak negatifnya banyak. Nah, antara lain mungkin mengganggu perkembangan remaja. Seperti apa itu? Adik-adik bisa mengganggu perkembangan remaja. Perkembangannya bagaimana? Bagaimana? Adik-adik mengganggu perkembangan remaja, mungkin mengganggu kaitannya dengan perkembangan psikologis ya, psikologis kejiwaan kita. Seandainya kita tidak bisa memilah-milah konten-konten yang ada dalam smartphone kita, perkembangan kita. Artinya mungkin usia sekarang usia masih relatif mungkin muda, tetapi sudah dapat banyak wawasan yang sebetulnya mungkin belum saatnya. Berikutnya efek radiasi, ya kan adik-adik? Efek radiasi itu juga perlu diperhatikan karena barangkali kita pernah mendengar tuh HP itu bisa terbakar ya, bahkan banyak ya kecelakaan atau kejadian karena HP tersebut. Termasuk HP saya itu sudah panas itu, sebentar dipakai itu sudah panas. Itu tandanya apa? Mungkin sudah minta diganti seperti itu. Tapi saya itu senang sama yang lama-lama gitu, senang yang kuno-kuno. Kemudian rawan terhadap tindak kejahatan. Nah ini adik-adik ya, ada yang pernah ditipu lewat media online? Apa? Ditipu apa adik? Ditipu teman kencan, teman chattingnya? Atau bagaimana? Banyak sekali rawan tindak kejahatan ya, terus mungkin kejahatan perbankan kan, penipuan dan sebagainya. Kemudian sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku remaja. Ini kaitannya dengan yang pertama itu tadi, mengganggu perkembangan remaja. Kemudian pemborosan. 1 bulan adik-adik anggarannya berapa untuk smartphone itu? Dianggarkan berapa oleh orang tua mungkin? Pulsa datanya. Mungkin mamanya marah-marah kalau tanggal 20 kok sudah minta lagi mungkin, ya kan? Bisa seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat. Kemudian membentuk sifat hedonisme pada remaja. Apa hedonisme adik-adik? Bermewah-mewahan. Apa lagi? Kakak tidak apa? Berlebih-lebihan ya, kenikmatan sesaat ya, berlebih-lebihan, bermewah-mewahan yang tidak sesuai mungkin dengan kemampuan kita ya, seperti itu. Kemudian remaja akan sulit diawasi, khususnya masa pubertas dan sebagainya. Nanti adik-adik pasti sudah memahami ya, dampak negatifnya apa. Nah itu semua kan kaitannya dengan perubahan sosial budaya yang dampaknya adalah krisis moral. Berikutnya Mas Tris. Nah, remaja dan Indonesia emas 2045 ya, 1 abad usia siapa? 1 abad usia siapa? Kakek nenek kita atau siapa? Indonesia itu negara kita. Nah, tahun 45 usia kalian berapa? Pak Heri, mudah-mudahan sampai semua ya Pak Heri ya, dan sampai ke usia emas Indonesia gitu. Coba ada dibayangkan berapa tahun lagi, 22 tahun lagi ya kan? Mudah-mudahan 22 tahun lagi Pak Tris ya, Pak Goto ya, kita sudah melihat ya, Pak Adi Suroyo ya, adik-adik kita ini menjadi, kalau tadi bahasanya Pak Suroso menjadi pengusaha mungkin ya, Pak Tri, Mas Tri yang sana mungkin menjadi pengusaha kan?
jadi businessman, businesswoman mungkin, kemudian menjadi pejabat-pejabat mungkin, pengacara mungkin seperti yang ada di belakang pengacara ya. Nanti bisa khusus dengan Pak Iwan Nodi katanya dengan pengacara, ya kan seperti itu. Nah, remaja, wah ini tulisannya merah saya agak pusing juga ya. Remaja itu banyak sekali apa konsepnya ya, konsepnya itu banyak sekali. Ada yang menurut saya yang salah mungkin karena merah. WHO itu usia berapa? Menurut WHO 10-19 tahun itu remaja. Kemudian menurut PBB itu 15-24 tahun. Kemudian salah satu lembaga di Amerika, remaja itu dibagi menjadi 3, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Remaja awal itu 11-14 tahun, kemudian remaja tengah 15-17 tahun, dan remaja akhir 18-20 berapa? 23 tahun. Jadi banyak sekali konsep kaitannya dengan umur remaja itu apa. Makanya tadi Pak Kutu sampaikan dari SMP, SMA, mahasiswa itu bisa masuk kategori remaja. Tapi intinya adalah masa transisi, ya Pak, transisi. Apa itu transisi? Perubahan dari anak-anak ke dewasa. Dalam aspek apa? Dalam aspek perubahan biologis. Perubahan biologis di sini ada pakarnya ini, ada Pak Guru Biologi. Pak Adi Suroyo, betul ya Pak Adi? Pak Adi Suroyo itu biologi. Perubahan biologis mungkin ada kaitannya dengan perubahan fisik ya Pak Adi ya. Perubahan fisik, pertumbuhan kita secara fisik. Kemudian kaitannya dengan kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif. Ayo, kognitif. Pengetahuan kaitannya dengan berpikir, perkembangan pola pikir kita, dan kaitannya dengan perubahan sosial emosional. Nah, tiga-tiganya itu tidak berdiri sendiri. Itu ada hubungan yang kuat antara biologis, kemudian emosionalnya ya, atau sosialnya, dan juga pengetahuannya. Artinya seberapa banyak ya ilmu, pengetahuan atau wawasan yang kita dapatkan. Salah satunya mungkin dari smartphone itu. Nah, kemudian ada risma. Risma itu apa? Risma. Ada yang namanya risma di sini? Risma itu kan remaja masjid kan? Sebenarnya kalian semua kan risma. Risma, remaja masjid. Apa itu? Remaja masjid merupakan wadah, tempat, gitu, atau komunitas mungkin ya, atau organisasi dalam pengkaderan. Nah ini pengkaderan bidang kemajidan terhadap generasi muda. Makanya tadi Pak Ketua sampaikan fungsinya sangat vital, perannya itu sangat vital adik-adik, apalagi menyongsong 2045 nanti, yaitu jadi sangat-sangat vital. Nah, sementara kita menuju Indonesia emas itu kan tantangannya besar sekali, ya toh? Ada krisis moral kalau kita menonton di televisi mungkin ya, di YouTube, kemudian membaca media sosial, ya krisis moral. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia kan ada krisis moral. Perilaku yang melanggar norma agama dan norma moral itu banyak sekali di sekitar kita. Kemudian, nah ini, maka dalam konteks ini saya atau kami hanya mengambil karakter nasionalisme saja. Karena tadi Pak Suroso, Pak Adi Suroyo itu ada 18 karakter. Yaitu, jadi kami hanya mengambil salah satu, yaitu karakter nasionalisme, yang mana karakter nasionalisme itu mengandung dua nilai, yaitu semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, dengan karakter nasionalisme ini paling tidak mungkin kita nanti bisa betul menuju Indonesia emas ya,
dengan visi berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke sana. Pertama, adik-adik sebagai generasi muda ya, bisa membawa bangsa dan negara ini. Baik, lanjut Mas Tri. Nah ini katanya dengan tadi topik sentralnya ya, remaja masjid atau Risma, bagaimana membangun kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Jadi betul sekali bahwa remaja masjid itu merupakan wadah atau organisasi utama dalam pengkaderan bidang kemasjidan terhadap generasi muda. Nah mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa sering bertemu ya Pak Koto ya, bapak-bapak yang lainnya. Kita bisa sering ketemu dengan adik-adik remaja masjid. Mungkin nanti ada program-program khusus ya. Saya memastikan bahwa adik-adik juga punya ide-ide yang luar biasa ya, ide-ide yang luar biasa. Mungkin nanti perlu diaktualisasikan ya, perlu dikonkretkan seperti itu. Karena apa? Karena tujuan dari remaja masjid adalah memakmurkan masjid. Kalau tadi saya bisa mengambil kesimpulan dari Pak Koto, itu memakmurkan masjid itu supaya masjid betul-betul makmur. Kalau saya bahasanya Mas Tri yang sana, yang penting mau dulu datang ke masjid gitu, daripada kongko-kongko di jembatan merah ya Mas Tri ya, daripada kongko-kongko di gunung apa, yang penting di masjid saja dulu lah. Apalagi kalau bisa aktivitas lain di masjid. Saya pikir itu, jadi nanti adik-adik bisa mengajak ya, mengajak teman-teman di grup kita. Nah ini Kakak Dinda, grup kita 35 ini, yang lain mungkin punya kesibukan sendiri seperti itu. Nah, peran remaja kaitannya dengan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa ini paling tidak ada 3 adik-adik, yaitu peran, tugas, dan kewajiban. Itu bedanya di mana adik-adik? Beda peran, tugas, dan kewajiban. Kadang-kadang susah ya, kadang-kadang susah, campur aduk. Peran, kalau peran itu sebenarnya kaitannya dengan ini. Peran itu suatu mungkin perilaku ya, sikap dan perilaku yang diharapkan ya, sesuai dengan status atau kedudukan kita. Saya sebagai guru mungkin status guru ya, perannya apa. Kemudian adik-adik sebagai remaja masjid, nah itu peran yang diharapkan apa? Status sesuai dengan status adik-adik remaja masjid. Menyandang gelar remaja masjid itu ringan atau berat? Berat kan? Kalau remaja saja mungkin ringan-ringan saja, tapi ada kata atau konsep masjid itu berat sekali ya, remaja masjid. Artinya kita harus bisa membawa diri di segala tempat, segala arena. Nah itu beratnya di situ adik-adiknya. Peran, jadi peran itu lebih ke apa? Mungkin sikap perilaku yang diharapkan ya, sesuai dengan peran status kita. Makanya ya itu tadi, antara lain membangun kehidupan beragama, masyarakat oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah itu adik-adik nanti bisa kaitkan dengan itu ya, program-program keagamaan. Kemudian sebagai wahana pendidikan, ya kan? Ini kan pendidikan, wahana pendidikan. Bisa pendidikan umum, bisa juga pendidikan agama. Tadi Pak Haji Suroso sudah banyak sekali menyampaikan tentang 7 karakter Rasul, 7 karakter Nabi Muhammad. Itu. Masih ingat nggak 7 karakter itu? Masih, pasti masih muda itu ingatannya masih kuat sekali. Kemudian penggerak atau pendorong masyarakat, nah ini ada sebagai penggerak, sebagai pendorong masyarakat, minimal komunitas yang ada di masjid kita, jamaah yang ada di masjid kita. Kemudian pembaharu, nah itu sebagai inovator, ide-ide baru, ide-ide baru dari adik-adik. Karena adik-adik kan lebih canggih daripada kami, daripada saya, Pak Koto mungkin ya, lebih canggih segalanya. Ini aja tadi ya Mas, suaranya enggak itu. Jadi adik-adik harus bisa pembaharu, jadi pembaharu. Kemudian dinamisator, apa itu dinamisator? Dinamis ya.
Dinamis artinya ya mobil bergerak lincah ya, seperti itu. Iya, istiqomah bahasanya Pak Sugoto itu konsisten itu. Nah kemudian tugas, kalau tugas itu berkaitan dengan pekerjaan, ya, katanya dengan pekerjaan ya, khusus itu tugas. Tugasnya apa? Berdakwah, memberi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat lain, berdakwah. Ada dia bisa berdakwah, ya, tidak harus di masjid tadi katanya, ya, bisa di media yang lain, media online, media sosial dan sebagainya. Kemudian melakukan kegiatan dalam masyarakat, ya, banyak sekali mungkin aktivitas yang bisa disampaikan. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, memberi dampak yang positif terhadap remaja dan masyarakat. Oke, saya lanjut Mas ini kaitan dengan kewajiban. Nah kewajiban ini saya ambil dari kewajiban Risma Remaja Masjid Munas 5 BKPMI, Badan Koordinasi Pemuda Masjid Indonesia. Ada 10 itu, mungkin adik bisa kita camkan ya. Kewajiban itu apa? Kewajiban kan harus kan. Kalau tadi peranan mungkin bisa terlaksana, bisa tidak. Tugas pun mungkin juga mungkin bisa tidak terlaksana. Tapi kalau kewajiban itu harus, hukumnya harus kewajiban. Dari Munas kelima itu ada 10. Yang pertama, bacalah Al-Quran setiap hari minimal 15 menit. Teliti dan resapi maknanya dengan penghayatan yang penuh. Saya yakin adik-adik satu hari 15 jam ya untuk kok ada yang bilang astaga gitu. Alhamdulillah gitu. Seperti itu. Nah itu minimal 15 menit. Sama dengan kalau di sekolah untuk kegiatan literasi berapa Pak Adi? 15 menit. Literasi 15 menit. Pak Adi setiap hari membaca berapa menit? Untuk mengajar, menyiapkan bahan ajar, yaitu saya berapa menit? Sama-sama dulu. Mana duluan yang membaca? Ya Pak Adi, mana duluan yang membaca? Dan yang kedua, perdalam prinsip-prinsip akidah dan hukum Islam tadi Pak Suroso juga ya 7 karakter Rasul itu tadi salah satunya. Kalau anggota DPR tidak apa-apa mungkin ya, pengacara mungkin tidak apa-apa Pak Iwan ya, harus berdebat itu pengacara. Kalau tidak berdebat, kemudian karena tidak membawa manfaat dan menunjukkan kebutuhan. Tapi mudah-mudahan dengan kayak budayawan siapa Pak Adi, Pak Uda, Pak Tulis, jangan Pak Eri, budayawan siapa itu yang luar biasa. Kalau itu bukan budayawan, itu cinta tanah air, semangat kebangsaan. Nah semangat kebangsaan itu kalau orang Jawa bilang sami mawon, kalau orang Bugis bilang apa? Sama saja, itu bahasa Bugisnya. Ya yes, pokoknya itu. Orang Sunda apa? Orang Gorontalo apa? Orang Palembang apa? Sama saja. Ya itu sudah apa yang disampaikan Pak Heri. Sama dengan nasionalisme dan patriotisme, itu semangat kebangsaan. Nah nasionalisme itu apa? Banyak konsep di sini mungkin yang mudah. Pandangan kebangsaan yaitu berkaitan dengan kesadaran dan semangat cinta tanah air, bangga sebagai bangsa dan menjaga martabat bangsa. Kemudian kalau patriotisme itu semangat berkorban demi negara. Nah, cara untuk meningkatkan bagaimana Pak adik-adik? Yang pentingnya kan cara untuk meningkatkan. Strateginya apa? Ya dengan tindakan serta perilaku yang dapat membangun rasa. Itu rasa. Rasa itu ada di mana? Di sini atau di sini? Rasa. Di mana rasa? Di sini kan. Rasa apa? Rasa bangga dan cinta terhadap bangsa, kemudian jasa pahlawan dan kebersamaan. Ada kebersamaan. Tepatnya di mana saja? Di sekolah, di rumah, tapi di masjid. Makanya saya cetak merah di masjid, ya, di masjid.
Contohnya banyak sekali, bisa berkaitan dengan nilai religius, demokrasi, ketatan hukum, kemanusiaan, produktivitas dan kreativitas. Saya tidak akan banyak, Pak Haji Suroso sudah menyampaikan itu juga. Kemudian kalau cinta tanah air, nah cinta itu apa? Halo, cinta itu apa? Gampang diucapkan, tetapi susah untuk diapa tidak diterangkan. Cinta betul perasaan yang timbul dan muncul dari hati yang paling dalam, ya kan? Perasaan yang timbul dan muncul dari hati yang paling dalam dari warga negara. Untuk apa? Untuk mengabdi, membela, memelihara dan melindungi tanah air dari berbagai ancaman dan gangguan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu ya. Itu konsep cinta. Nah, cinta kita terhadap masjid kita, ya kan? Berarti kita harus bangga untuk berpartisipasi aktif di masjid kita. Cinta kita kepada orang tua, ya kan? Cinta kita kepada kakak, kepada adik, kepada teman, pasangan, dan sebagainya. Itu. Nah, contoh cinta tanah air banyak sekali. Nanti di terakhir kaitannya dengan bangga memakai produk asli buatan Indonesia, ya kan? Made in Indonesia. Kemudian menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Nah, ini lingkungan masjid. Bagaimana peran serta kita ya, terhadap kebersihan lingkungan masjid, lingkungan kompleks kita masing-masing. Kemudian tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong. Nah, ini yang penting sekali. Hoax ya. Jangan menyebarkan hoax karena ada undang-undang IT ya kaitannya dengan media sosial itu. Jadi harus hati-hati. Setiap kita menerima pesan apapun, jangan disebarluaskan dulu, tapi harus kita baca, kita pahami, kita renungi benar atau tidak ya, positifnya apa, negatifnya apa, seperti itu. Kemudian tidak membeli karya bajakan. Nah, ini yang susah ya, tidak membeli karya bajakan karena Indonesia terkenal dengan produk-produk bajakan kami ya, bukan yang asli. Itu yang terjadi di negara kita. Kemudian taat berlalu lintas. Bagaimana di Abipura? Taat tidak kita semua? Luar biasa. Bukan hanya di Abipura, Jayapura saja yang tertib lalu lintasnya seperti itu. Itu karakter, ya. Itu menunjukkan karakter kita. Luar biasa kita di Jayapura. Kemudian menikmati indahnya Indonesia. Nah, ini tadi siapa ya, Mas Tris atau siapa ya? Mungkin pertemuan ini kalau di pantai, mungkin Pak Goto ya, mungkin semua hadir ya. Ya itu tadi, mungkin kalau di pantai mungkin semua hadir kan, atau di mana ya, seperti itu. Kafe. Kemudian yang nomor 6 berkaitan dengan wisata ya, kita mencintai keindahan alam kita, alam Papua. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga nama baik Indonesia. Saya pikir itu juga di pelajaran-pelajaran di sekolah atau kampus. Oke, ini yang terakhir. Nanti terakhirnya nanti 5 menit kita melihat sama-sama video. Jadi hubungan antara kami dengan adik-adik ya, kami yang ada di pengurus masjid atau pengurus yayasan, kami kan sebagai orang tua, sebagai guru, nah adik-adik kan sebagai remaja atau sebagai siswa. Barangkali apa yang disampaikan kehadiran Toro tentang 3 asas pendidikan itu penting sekali, yaitu Engarso Sumpulodo. Mohon maaf ini Pak Iwan dan Pak Heri ya, kalau saya pakai istilah bahasa Jawa. Tapi Pak Iwan istrinya orang Solo, jadi pasti udeng sekali. Pak Heri juga, Pak Heri tetangga-tetangganya orang Jawa. Jadi Engarso Sumpulodo, intinya apa? Intinya bahwa kami itu harus atau berada di depan itu memberi contoh atau teladan yang baik. Ya, kami sebagai model adik-adik semua ya.
Kalau kami seperti ini ya mungkin adik-adik akan seperti apa. Kemudian hikmat Yomanul Karso, artinya bahwa orang tua atau pendidik itu berada di tengah, itu memberikan dorongan semangat, ya motivasi. Itu adik-adik ya. Jadi makanya hari ini Pak Goto ya, kita dalam rangka memberikan dorongan semangat kepada adik-adik, gitu, ya kan? Supaya tetap semangat. Dan yang ketiga untuk Nur Yandayani ya, kita berada di belakang itu memberikan mungkin apa, mengarahkan, menopang dan sebagainya. Terakhir saya akan ini ya, utarakan kaitan Pak Goto, saya, Pak Tris, ya kan? Nanti kalian yang menggantikan semua. Jadi adik-adik yang hari ini hadir nanti akan memakmurkan masjid ini, ya. Jadi kalau generasi milenial yang lalu sukses, kita bisa mengambil contoh ya, teladannya. Adik-adik pasti juga bisa sukses. Ya. Baik, terima kasih kepada pengurus masjid ya, Pak Sukoto, kemudian teman-teman semua ya, teman-teman semua dan remaja masjid ya yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan akhir ya, tetapi mungkin nanti ke depan kita bisa bertemu kembali ya dalam topik-topik yang lain ya, seperti itu. Kami dari tim Injen ya, dari Pak Kulyasin ya, tadi lupa itu yang Pak Kulyasin dan ini Pak Kulyasin. Kemudian tadi ada Mas Akbar yang di sana ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf ya jika ada kesalahan kami, mungkin kekurangan kami, mohon dimaafkan. Dengan demikian mungkin selesainya pemaparan ini akan, oh iya betul, mungkin ada pertanyaan ya. Jam 11 kurang 10 menit ya, jam 11 kurang 10. Mungkin kalau ada pertanyaan betul silakan ya. Boleh. Sudah kita lewati sama-sama, mereka tuh kayak susah buat diajak untuk masuk ke dalam remaja masjid. Apalagi kalau kayak contohnya kemarin sholat id itu kita rapatnya tuh terkadang mereka ada yang datang, ada yang tidak datang. Terus mungkin untuk masukannya buat Pak Goto sama Pak Handoko, masukannya untuk kita remaja masjid ini seperti apa supaya kita remaja nih tidak dianggap mati, maksudnya tidak dilihat oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain bahwa kenapa ini remaja masjid pada tidak ada, kenapa ini kakak-kakaknya kalau setiap ada kegiatan kenapa nggak ada. Terus yang untuk pertanyaan yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan yang selalu kita jalankan itu kadang suka tertunda, entah dari masalah dari masjid atau mungkin masalah dari kita sendiri. Mungkin untuk saran dan masukannya saya minta untuk Bapak kasihkan masukan dan sarannya kepada kita supaya kedepannya kita lebih aktif atau lebih banyak adakan kegiatan-kegiatan untuk waktu dan depannya. Saya persilakan, terima kasih. Remaja masjid kita. Jadi memang untuk memikat apa remaja masjid kita ini supaya mau bersama-sama dengan kita. Jadi pengurus remaja masjid juga harus sering-sering membuat suatu kegiatan ya seperti ini contohnya, mungkin rekreasi mungkin bersama. Kemudian nah, tentunya tadi yang materi-materi yang sudah disampaikan tadi itu bagus sekali. Dan pada remaja itu sendiri itu kan harus ada tanggung jawab terhadap pribadi dan tanggung jawab kepada Islam itu sendiri ke depan. Jadi jangan hanya kita egois untuk kepentingan sendiri saja, tanpa peduli padahal adik-adik ini sebagai anggota remaja masjid. Makanya juga konsekuensinya sebagai remaja masjid
Kalau sudah sebagai anggota remaja masjid ya harus mengikuti apa itu program-program kegiatan yang dibuat oleh pengurus. Musyawarah tentukan bersama. Nah, kemudian menghindari hal-hal tadi yang negatif, ambillah yang positif yang lebih banyak. Dan kita nggak boleh terlalu sungguh kepada teman. Jadi kita ambil positifnya saja, karena satu di antaranya pasti mempunyai watak karakter yang berbeda-beda. Untuk menyatukan ya berarti kebersamaan kita. Kita harus sering mendengarkan kajian dari Pak Kiai, Pak Ustadz, supaya peranan kita tahu. Kalau kita sudah tahu peranan kita, kami ini sebagai remaja masjid, sebagai generasi penerus, berarti saya harus tadi dengan sosok keluarga, Imadiah Bangun Karso, tutorialnya dan sebagainya tadi itu kan panggilan tadi. Jadi kita harus gunakan kegiatan seperti bagus. Insya Allah dengan sering kita berinteraksi, sering ada komunikasi, tidak putus. Dan sekarang kan kita mempunyai grup WA digunakan, difungsikan dengan maksimal. Sebaik-baiknya hanya kami pesankan tadi, media internet itu sangat membantu sekali, bisa mencerdaskan, tetapi juga bisa menghancurkan juga. Harus kita hati-hati juga. Makanya harus selalu kita komunikasi dengan pembinanya. Mungkin ini tambah dari Pak Dokter. Baik, terima kasih Kakak Dinda tadi ya. Ya, pertama, ya alhamdulillah kalau ada yang di sini kan sudah cinta terhadap masjid, ya kan, sudah cinta pada masjid, sudah ada perasaan yang muncul dari hati untuk ikut memakmurkan masjid. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang belum? Ya tentunya kita ajak dengan cara-cara yang bijak, ya, cara-cara yang sederhana, tetapi mengena dengan kata-kata yang tulus, ya, tulus ikhlas, pelan-pelan mungkin ya, jangan frontal tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ada kan pasti punya metode yang lebih canggih, bagaimana agar teman yang lain yang malas-malas, ada mungkin ajak kemana dulu, makan dulu kan, jalan-jalan dulu, ya ke pantai lagi, mungkin baru oh ya, setelah ke pantai nanti kita masuk ke masjid, mungkin sholat dulu, ya kan? Atau pas asar kita sholat asar itu masjid. Pelan-pelan seperti itu pasti akan bisa. Kemudian diajak kegiatan masjid. Kalau Pak Darno sering pengumuman apa Pak Darno itu sering sekali kerja bakti, ya, kita datang, ya pelan saja lah, sedikit kita datang membantu. Kemarin itu ya kerja bakti itu generasi muda juga. Adik-adik yang kerja bakti itu kemarin juga generasi muda. Tapi generasi muda tahun 80-an katanya. Generasi muda tahun 80-an. Tapi saya yakin setelah ini adik-adik pasti akan lebih aktif lagi. Jadi pelan-pelan ya, tidak pelan-pelan diajak dengan strategi khusus, diajak kemana-mana dulu, baru masuk ke situ ya. Topik apa dulu, apa yang dia senang, topik apa, baru masuk ke masjid. Kemudian juga dari kami mungkin kami juga harus lebih banyak mungkin memberikan rangsangan ya, mungkin motivasi, mungkin dorongan. Makanya nanti mungkin remaja masjid ini harus diaktifkan kembali, mungkin direorganisasi kembali dulu ya, susunan pengurus yang mantap, kemudian nanti mungkin membuat program kerja dan program anggaran ya, insya Allah nanti mungkin pengurus atau yayasan akan mencarikan donatur atau apa, jadi nanti bisa menyusun program kerja dan program anggaran. Memang idealnya itu 1 bulan sekali ada pertemuan gitu ya, karena kalau 1 bulan sekali ada pertemuan, yang teman-teman yang malas-malas ya pasti, kalau teman-teman yang lain datang ke masjid pasti
dia akan tertarik di masjid dengan topik-topik yang beragam. Kali ini mungkin tentang nasionalisme, mungkin ke depan mungkin tentang narkoba, mungkin ya, tentang penyalahgunaan narkoba, mungkin tentang literasi digital, juga menarik, mungkin juga tentang kemarin itu Pak Ustadz Marwati sampaikan, Pak Ustadz Marwati sebelum kamu hadir, bagus sekali mungkin kaitannya dengan pernikahan dini, kaitannya dengan sebagainya itu. Jadi dari kami pun ya kakak Dinda itu tadi Pak Kutu betul sekali, mungkin 3 asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu artinya saling, justru kami harus bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di belakang. Itu ya Kak Dinda. Sudah atau ada lagi? Sudah cukup ya? Sudah cukup, saya kembalikan ke pembawa acara.